وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menyebutkan tentang dampak buruk dosa itu sangat banyak. Sangat banyak. Saya akan sebutkan beberapa di antara dampak buruk bagi para pelaku dosa. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu apa? Sesungguhnya kemaksiatan itu adalah yang membantu setan untuk mengalahkan hamba tersebut. Jadi kemaksiatan yang kita lakukan, Pak, dosa yang kita perbuat, itu membantu setan untuk mengalahkan kita. Mengalahkan kita, Pak. Karena pintunya sudah kebuka. Pintunya sudah kebuka dan akhirnya kita dimasuki oleh syaitan. Allah musta'an. Ini penting, Pak. Jamaah sekalian rahimakumullah. Satu dosa sudah cukup menjadi peluang bagi setan untuk masuk ke dalam diri kita. Sudah cukup menjadi sebab setan itu bisa meloloskan tipu dayanya kepada kita, Pak. Kemudian yang kedua apa? Mendorong bagi seorang hamba yang sudah melakukan dosa itu, mendorong untuk melakukan dosa lagi, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi, bermaksiat lagi. Jadi kalau orang sudah melakukan satu dosa, nggak cukup, Pak. Nggak cukup. Kalau dia nggak segera tobat, nggak cukup. Dia akan terpancing untuk melakukan dosa berikutnya. Dia akan terpancing untuk melakukan dosa berikutnya. Dia akan terpancing untuk melakukan dosa berikutnya. Sehingga yang ketiga, dampak buruk bagi para pelaku dosa, Allah kunci mati hatinya. Waliyadzubillah. Dikunci, Pak. Dalam hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, Pak. Kalau manusia itu melakukan satu dosa, apa kata Rasulullah? Nukitat fihi nuktatus sauda. Allah kasih satu dosa, satu titik hitam di hati kita. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Satu dosa, satu titik hitam. Fa in taba, kalau dia tobat, hatinya itu putih, bening lagi. Tapi kalau dia terus-terusan berbuat dosa, maka apa yang berikutnya yang terjadi yang dia rasakan? Hatinya itu murbat, kalkuza mujakhian, seperti panci yang dibalik. Seperti panci yang dibalik. Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimakumullah, panci dibalik itu kira-kira sifatnya bagaimana? Satu gosong, yang kedua nggak bisa nampung air. Belum pernah ada orang masak pancinya dibalik. Ini ilustrasi yang luar biasa. Kalau kita merenungkan hadis ini, jamaah rahimakumullah, kita akan merasakan orang-orang yang kemudian sudah Allah balik hatinya, susah sekali untuk menerima ilmu. Susah sekali untuk menerima nasihat. Diajak ngaji susah, diajak sholat susah, diajak ibadah susah, baca Quran gak kuat. Lalu kemudian Rasul nukilkan firman Allah Ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itulah potret hati orang yang sudah ada ronnya di dalam hatinya. Apa ron, Pak? Kata Ibnul Qayyim, ron itu dalam ayat ini, ron dalam ayat ini adalah hijab, ada penutupnya di hatinya. Yang menjadi apa kan? Apa efeknya ketika hati itu sudah terhijab? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, yamna'unal 'abd li khudu'il haq. Yang menghalangi seorang hamba untuk tunduk kepada kebenaran. Makanya orang kalau sudah susah sekali dinasihati, susah diajak ngaji, susah kemudian diberikan pengertian, balik lagi, jangan-jangan hatinya sudah ketutup, Pak. Bahkan dalam ayat yang lainnya, bukan cuma sekedar ketutup, Pak, hatinya pun mati, Pak. Dikunci mati sama Allah Ta'ala, waliyadzubillah. Kalau hati kita sudah dikunci mati sama Allah Ta'ala, itu seperti orang nyalakan komputer, power supply-nya dicabut, Pak. Udah gak bisa nyala. Gak bisa nyala, jamaah sekalian rahimakumullah. Itu potret orang yang hatinya mati, Pak. Makanya Allah ilustrasikan itu adalah hati orang-orang yang kufur kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang tidak beriman. Apa kata Allah Ta'ala? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kufur itu, orang-orang kafir itu, mereka itu Anda kasih nasihat, Anda kasih peringatan maupun tidak Anda kasih peringatan, sama saja mereka, enggak ada perubahan. Kenapa? Kenapa kira-kira? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah kunci mati hatinya. Sudah selesai, Pak.
Kemudian yang keempat, di antara dampak buruk dosa adalah perkataan indah daripada sahabat mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengingatkan tentang bagaimana efek kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan maksiat yang dilakukan oleh orang lain. Ada pengaruhnya, Pak. Antum sholat, ada pengaruhnya. Puasa, baca Quran, ada efeknya. Makanya kan kita bisa lihat, Pak. Efek itu bisa kita rasakan. Apa kata sahabat mulia Abdullah ibn Abbas? Di antaranya kata beliau, sesungguhnya setiap kebaikan itu, setiap khair, amal soleh itu, kebaikan-kebaikan itu, dia fil wajh. Wajahnya itu bersinar, bercahaya. Ini nggak ada urusan dengan warna kulit ya. Nggak ada urusan, Pak. Mau hitam dia, tapi kalau dia rajin sholat, ada kesejukan kalau orang lihat dia. Ada kesejukan. Dia fil wajh. Wa nurun fi qalb, hatinya pun bercahaya, kata sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala. Kemudian wasi'atun fi rizq, rizkinya pun luas. Wa mahabbatu fi qulubil khalq, dan Allah hadirkan kecintaan makhluk kepadanya. Makhluk senang sama dia. Subhanallah. Wal aksu bil aks, kebalikannya. Orang-orang yang melakukan keburukan, orang-orang yang melakukan maksiat, sawadan fil wajh, wajahnya gelap. Wa dzulmatan fil qulub, jadi hatinya pun gelap. Kemudian yang ketiga apa? Rizkinya pun sempit dan orang benci sama dia. Orang-orang beriman ya, benci sama dia. Subhanallah. Makanya ini diantaranya. Kemudian juga diantara dampak buruk dari dosa yaitu Allah persulit hidup. Sulit, Pak. Hidupnya sulit. Meskipun kelihatannya mewah hidupnya, sulit itu Ustaz. Ustaz, teman saya itu nggak pernah sholat Ustaz. Gak pernah sholat, gak pernah ini, tapi kok hidupnya lapang, rezekinya lancar, rezekinya, oh Anda gak ngerti, kesumpekan yang paling hakiki ketika orang diperbudak oleh dunia. Jadi Allah hukum dia. Jangan dikira hukuman Allah itu cuma urusannya dikurangi dunianya, dikurangi hartanya, atau dikurangi rezekinya. Oh enggak, bukan cuma itu. Hukuman bagi Allah, hukuman bagi para pelaku dosa yang Allah berikan, terutama kepada ahli dunia, apa itu hukumannya? Allah jadikan dia sibuk sehingga dia tidak punya waktu untuk menikmati dunianya. Jadi jangan dikira terus kemudian kalau orang kelihatannya enak hidupnya, tapi nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat, terus kemudian kita iri sama dia. Oh jangan, Anda nggak ngerti berarti. Kalau Anda mau iri itu jangan nanggung, Pak. Sama korun kalau mau iri dalam urusan kayak gitu. Loh iya, korun itu belum ada yang nandingi, Pak. Belum ada yang nandingi. Tapi beda kualitas antara korun dengan Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Korun dikasih nikmat sama Allah Ta'ala, tapi nggak syukur, hancur dia. Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengatakan, hada min fadli Rabbi. Semua kenikmatan itu diserahkan semuanya, bahwa ini adalah nikmat dan rizki dari Allah Ta'ala, dari Rabbku. Itulah bedanya jamaah sekalian rahimakumullah. Makanya kalau kita mau bangga-banggaan, kita mau hebat-hebatan, udahlah, nggak ada yang bisa ngalahin korun orang di muka bumi ini. Nggak ada, Pak, nggak ada. Sak kaya-kayanya kita, sak kaya-kayanya orang di muka bumi ini, nggak ada yang sebanding dengan hartanya korun. Rumah tangganya berantakan. Meskipun duitnya banyak. Dunianya, oh melimpah. Tapi rumah tangganya berantakan. Anaknya sakit-sakitan. Istrinya mungkin selingkuh. Suaminya mungkin ini. Semuanya dijadikan begitu. Allah yang jadikan begitu, Pak. Makanya kita jangan takjub kepada ahli maksiat. Meskipun dunianya kelihatannya mewah. Jangan takjub. Jangan. Orang berilmu itu punya pandangan berbeda dalam urusan menyikapi ahli dunia, Pak. Beda dengan orang yang nggak pernah belajar agama, selalu takjub. Waduh enak ya, begini ya, enak ya, begini ya, enak begini ya. Iya, Ustaz. Tapi masa kita nggak boleh Ustaz punya pingin kelebihan ini, kelebihan ini? Oh silakan, nggak ada masalah. Bapak Ibu misalkan pingin punya mobil bagus, rumah bagus, silakan, nggak ada masalah. Itu fitrah. Memang manusia senang dengan begitu. Yang nggak boleh itu Anda halalkan segala cara untuk dapetin itu. Sampai nggak sholat, sampai nggak ngaji, sampai nggak baca Quran, sampai anak dan keluarganya nggak keurus, sampai kemudian itu yang nggak boleh, Pak. Itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Dan itulah yang kemudian kadang kita ini tidak bisa konsistennya di situ. Kenapa? Ya karena memang urusan dunia kita berantakan semuanya itu gara-gara apa? Kita ini banyak bermaksiat kepada Allah Ta'ala. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا
Innallaha ala kulli syai'in qadir.